sahabat perempuan dan anak, selamat datang di podcast Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak bersama saya Nabila Isma. Dalam podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan perempuan dan juga anak-anak inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kisah Ibu Adelia, seorang penyintas perdagangan orang yang kemudian bisa keluar dari jeratan perdagangan orang dan kini menjadi pendamping sosial yang membantu banyak sekali masyarakat di lingkungan sekitarnya. Langsung saja kita sapa, ini dia Ibu Adelia. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang sekali Ibu datang ke sini. Ini pasti bukan hal yang mudah untuk Ibu bisa datang dan menceritakan kisah Ibu, tapi saya yakin ini bisa menjadi inspirasi dan juga pastinya edukasi juga untuk masyarakat yang nanti menonton podcast ini. Ibu, ini saya sudah membaca sedikit kisah dari Ibu Adelia ini yang pastinya panjang sekali perjuangannya ya Bu. Mungkin boleh Ibu ceritakan sedikit bagaimana awalnya Ibu bisa akhirnya terjerat ke dalam lingkaran perdagangan orang dan apa saat itu modus yang dilakukan oleh para oknum sampai akhirnya Ibu bisa masuk ke dalam situ. Di tahun 2005 saya diajak sama temen karena memang saya kenal, saya percaya gitu kan, diajak kerja katanya di pabrik di Malaysia gitu. Karena himpitan ekonomi ya, juga karena keinginan saya, karena waktu itu kan saya single parent ya, terus punya 2 orang anak, terus saya ikut tapi perjalanan saya tuh berawal waktu itu di akhir 2005. Dari Bogor saya dibawa ke Medan. Nah, dengan alasan katanya lebih mudah pembuatan paspor di sana gitu. Saya ikut, terus ternyata di Medan itu saya ditampung di rumah ejen juga, terus selama 2 bulan di sana. Akhirnya di awal 2006 saya diterbangkanlah ke Malaysia. 2 bulan di sana itu sempat pelatihan segala macam Ibu atau enggak? Enggak ada pelatihan apapun di situ. Kami makan pun masak sendiri gitu, masak sendiri di penampungan itu. Nah, terus nyampe di Malaysia pun saya nyampe ke rumah ejen juga, ke ejen juga, dan yang bahasa dia mau dikerjakan di pabrik itu ternyata bohong gitu. Padahal saya sampai saya ikut itu karena saya tertarik, karena pikir saya kalau di pabrik itu kan lebih aman ya. Aman, terus gajinya juga lumayan di saat itu ya. Nah, ternyata nyampe sana saya setelah beberapa hari di rumah ejen, saya dimasukin kerja ke sebuah rumah perumahan gitu. Kalau di sana namanya rumah kerajaan ya. Nah, kalau di sana. Nah, disitulah berawal penderitaan saya di sana. Gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa lepas. Beberapa kali saya mau diperkosa. Nah, sampai akhirnya saya kabur dari situ. Ditolong sama supir taksi yang melintas di situ. Saya cerita, saya ditolong, saya dibawa ke kalau di sini berarti itu ya terminal bis ya. Saya dari Petaling Jaya Selangor, saya naik bis ke Sungai Petani Kedah. Situ. Selama di bis saya tidak turun. Di rest area apapun saya tidak turun karena saya takut. Nah, di sana saya dikasih alamat sama supir taksi itu ke temennya yang ada di Sungai Petani. Saya cari berhari-hari karena emang kita kan awam ya, nggak tahu alamat di sana. Saya cari nama itu yang kerja di situ. Akhirnya saya ketemu dan saya kerja di sebuah pabrik di Laster Industri di situ di Kedah. Nah, di situ ternyata si temennya supir taksi itu pun bukan orang baik, karena dia hanya sesaat saja memasukkan saya ke situ, yang seperti apa sih, memang keinginan dia tuh ingin memasukkan saya ke tempat seperti itu, dan dia pun berkali-kali akan melakukan hal tidak senonoh ke saya. Tapi alhamdulillah saya bisa menghindar dan seperti buronan lah gitu saya di sana. Penderitaan saya itu terus sampai akhirnya saya keluar dari pabrik itu
Dan saya bekerja mencari-cari sendiri di perumahan-perumahan gitu dengan bayaran per jam. Tapi karena orang tersebut mungkin tetap ingin memasukkan saya ke tempat seperti itu, dia memfitnah saya ke orang perumahan itu biar tidak memperkerjakan saya. Intinya biar di Malaysia itu saya susah lah gitu. Mungkin akhirnya kalau saya susah mungkin pikir dia Kembali akhirnya saya lagi, akan jatuh kembali, ke pelukan dia gitulah, ke tangan dia gitu. Nah, alhamdulillah lagi ada pertolongan, saya diketemukan dengan seorang kakek nenek di situ, Pak Cik dan Mak Cik yang menolong saya ketika saya lagi terseok-seok mencari tempat kerjaan buat sekedar makan. Gitu. Saya ditampung di rumah beliau beberapa bulan. Itu penderitaan saya selama 1,5 bulan, selama setahun setengah lah, 1,5 tahun saya istirahat. Nah 5 bulan kemudian kan saya pulang itu atas pertolongan Pak Cik itu dan Mak Cik. Gitu. Wah, berarti selama bekerja di sana berarti paspornya pun paspor palsu ternyata ya, Bu? Saya nggak pernah lihat paspor itu seperti apa. Jadi sampai hanya sekarang ya, sampai pulang pun. Oh gitu. Berarti perjalanan ke Malaysia juga via darat atau pesawat? Perjalanan ke Malaysia saya tetap pesawat. Tetap pesawat perjalanan ke Malaysia dari Medan. Dari Medan ke Malaysia itu pakai pesawat. Pas di sana kemudian ternyata terjadi seperti itu, tapi luar biasa alhamdulillahnya Ibu menemukan jalan. Artinya mungkin pada saat itu kan kita belum ada sosial media ya, Bu ya, belum ada internet, tapi dipertemukan dengan orang-orang baik yang akhirnya membawa Ibu bisa pulang ke Indonesia. Nah, ketika pulang itu, Bu, bagaimana akhirnya Ibu bisa pulang? Dan kemudian adakah, tadi kan bahkan setelah Ibu keluar dari pabrik pun masih dikejar gitu ya, Bu. Apakah setelah pulang juga masih ada hambatan-hambatannya yang akhirnya menghambat Ibu untuk bisa kembali ke Indonesia? Itu banyak banget hambatannya sih. Pak Ci dan Maci itu punya kenalan yang karena kamu tidak ada identitas gitu, kamu harus pulang naik perahu sayur, tongkang namanya ya. Siap nggak? Ya karena dengan keberanian saya ya, karena inginnya pulang saya berani gitu. Saya naik dari Sungai Petani itu ke Aceh, naik tongkang selama 2 hari 2 malam, perahu sayur itu dengan hujan segala karena kan nggak ada perlindungan apapun ya. Udah pasrah aja itu mah. Antara kata saya yang penting niat saya mau pulang karena ingat anak ya, anak saya juga. Dan akhirnya nyampe lah tapi itu juga sampai saya sembunyi dulu gitu. Karena si orang tersebut yang temannya supir taksi itu masih ngejar-ngejar saya tetap. Dia menjanjikan mengiming-imingi saya segala macam supaya saya ikut sama dia gitu. Karena mungkin usia saya waktu itu masih muda ya. Jadi dia anggap mungkin produktif lah untuk hal seperti itu mungkin. Gitu. Dan alhamdulillah sampai juga saya di Aceh. Di Aceh. Pasca tsunami itu waktu itu. Oh, jadi pertama kali sampai di Indonesia itu lewat naik kapal di Aceh. Lewat bukan kapal, perahu tongkang. Iya, perahu tongkang. Iya. Sampailah di Aceh. Sampai di Aceh. Pas turun dari perahu pun segini ya airnya itu. Masih ini gitu, masih di itu lautan juga. Nyebrang saya. Nah, dari Aceh naik bis ke Medan. Ke Medan, di situ kebetulan ada temen yang emang bareng gitu sama saya. Juga ada 4 orang di situ di perahu tongkang itu yang memang korban seperti itu. Kemudian dari Medan, Ibu kembali ke tempat Ibu tinggal bersama anak-anak kumpul atau masih ada perjalanan panjang lagi, Bu? Dari Medan itu saya sulit untuk pulang ke Indonesia, ke sini, bukan ke Indonesia, ke sini ya, ke Bogor gitu, ke Jakarta. Saya kesulitan juga saya di situ. Sampai saya ini dulu di rumah teman mencari-cari info gitu kan. Gimana caranya saya bisa pulang ke kampung halaman seperti itu. Nah, dari teman itulah saya punya info beli tiket gitu karena saya tidak mau keluarga saya tahu penderitaan saya itu. Jadi saya maunya keluarga menjemput saya di bandara lah gitu. Akhirnya saya pinjam ke orang tuanya teman itu uang untuk beli tiket karena sama sekali saya nggak bawa uang waktu pulang.
gitu. Terus pinjam, kata saya akan ganti gitu nanti, tapi nggak mau gitu, nggak usah katanya, membantu aja gitu. Lagi-lagi saya ditolong ya, Iya, alhamdulillah gitu, alhamdulillah. ada pertolongan. Nah akhirnya saya kabarin keluarga bahwa saya mau pulang gitu. Jadi keluarga pikirnya saya tuh dari Malaysia aja naik pesawat gitu, karena keluarga jemputnya di bandara gitu. Waktu itu Soekarno Hatta kalau nggak salah. Jadi keluarga nggak tahu. Berarti memang untuk bisa kembali ke Indonesia juga perjalanannya panjang sekali ya Bu ya. Menetap dulu di Medan, Iya. kemudian baru akhirnya bisa kembali ke, Ibu tinggal di Bogor ya, keluarga. Iya, Ibu. Proses itu Bu, sejak Ibu akhirnya bisa keluar dari jeratan orang-orang yang ingin mempekerjakan Ibu secara ilegal itu, bagaimana akhirnya proses Ibu bisa memulihkan diri Ibu? Kemudian setelah pulih itu juga kan Ibu menjadi seorang pendamping sosial, itu menurut saya bukan hal yang mudah, karena kita juga harus menyembuhkan diri dulu baru kemudian menyembuhkan luka orang lain. Bagaimana itu Ibu? Akhirnya Ibu bisa pulih dan kemudian bangkit membantu masyarakat di sekitar Ibu. Karena sebelum ke Malaysia saya emang udah punya kerjaan juga ya, emang kader gitu, saya suka bantu di desa-desa juga gitu ya. Nah akhirnya setelah itu tidak mudah gitu ya, karena bayangan-bayangan yang memang ada hal-hal yang maaf susah saya ceritakan di sini gitu. Jadi susah saya untuk percaya sama seseorang gitu, susah banget. Terus saya pun jadi ada curiga terus gitu. Terus untuk itu pun saya merasa malu sama keluarga, malu sama diri sendiri, karena pada saat saya berangkat pun saya tidak izin dengan resmi dengan keluarga gitu, karena emang saya orang tua sudah nggak ada, cuma ada saudara. Cuma saudara saya itu saya kabarin setelah saya ada di Medan. Jadi saya merasa orang yang paling gimana ya, bodoh gitu, merasa diri susah. Beberapa bulan saya hanya tinggal di kamar aja gitu, mengurung diri. Tapi pada akhirnya waktu itu kebetulan ada yang mau lahiran aja itu. Jadi mungkin itu petunjuk dari Allah ya. Saya disuruh diminta untuk membantu ke rumah sakit, mengantar. Akhirnya kita kan nggak tega ya, mau nggak mau saya keluar gitu. Saya ngantar ke rumah sakit dari situ. Jadi saya semakin berpikir, oh kalau aku begini terus gimana dengan anak-anak gitu aja. Nah di tahun 2018 saya ketemu sama, setelah berapa tahun itu karena saya pulang tuh awal 2008 Januari. Jadi tahun baru tuh, malam tahun baru saya di atas tongkang di lautan. Malam tahun baru saya ingat itu. Pas 2008 malam tahun baru saya ada di tongkang di atas lautan. Nah terus 2018 di satu acara saya ketemu dengan Bunda Suharni. Kebetulan materi dia itu hampir ke situ gitu. Akhirnya saya pas istirahat saya ngobrol, beliau tanya-tanya ke saya cerita. Agak leganya di situ. Keluarga sampai sekarang pun keluarga belum ada yang tahu cerita kronologis yang sebenarnya saya. Mereka taunya saya di sana di Malaysia kerja ya gitu. Karena pendapatan uang saya selalu kirim. Tapi tetap masih dapat pendapatan sama di sana, walaupun kan, tidak sebesar tidak sebesar itu, tidak sebesar yang dijanjikan lah gitu. Saya karena tidak pernah saya yang namanya libur. Saya nyari selalu kerja nyari ke tempat rumah-rumah, bersihin taman kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit uang selalu saya, karena saya ngerasa punya anak kan ya, tanggung jawab saya gitu. Saya selalu ini. Pas pulang saya nggak bawa duit, jadi keluarga tuh nggak ini, artinya keluarga taunya saya nggak berhasil aja gitu. Tapi kronologis yang sesakit awal saya nggak cerita. Baru cerita pertama kali ke ibu, ke bunda ini, kemudian dari situlah dari situ mulai, dia membangkitkan semangat saya gitu. Terus beliau juga cerita bukan cuma saya, yang lebih dari saya juga banyak, jadi itu yang memotivasi saya. Oh kata saya, ya Bun, banyak yang ini yang itu gitu. Akhirnya bunda tuh coba cari di Pamijahan, ke belajar ke kampung-kampung ada nggak, ternyata emang banyak ya. Sampai ada yang bawa pulang anak.
Jadi saya di situ, oh ternyata orang lain lebih parah dari saya ada. Jadi buat apa saya trauma terus gitu ya. Dari situ aja alhamdulillah akhirnya bangkit saya. Berarti sekarang setelah proses panjang itu ya Bu, bertemu, kemudian akhirnya bertemu dengan Bunda Suwarni yang akhirnya mendengarkan cerita Ibu, kemudian juga membantu Ibu untuk bangkit dengan melihat bahwa mungkin ada yang juga mengalami hal serupa dengan Ibu. Lalu bagaimana akhirnya sekarang Ibu menjalani aktivitas Ibu sehari-hari? Alhamdulillah saya sekarang menjadi pendamping sosial buat orang dengan gangguan jiwa. Saya dikasih SK sama dinas sosial, terus juga di kampung di ini saya juga sebagai kader posyandu juga. Jadi yang dulu kerjaan saya yang dulu di 2005 itu saya kembali gitu. Dan alhamdulillah kehidupan pun saya di 2011 sebelum ketemu sama Bu Suwarni saya udah ketemu sama suami yang sekarang. Dan beliau juga yang ini, walaupun beliau tidak tahu cerita sampai sekarang, beliau tidak tahu cerita saya, masa lalu saya tidak tahu. Tapi beliau tuh dia juga punya jiwa yang sama dengan saya gitu. Intinya kami sama-sama satu inilah. Beliau sebagai pendamping sosial lansia di dinas. Gitu. Dari situ alhamdulillah saya seringlah di ini gitu, jangan suka mengingat masa lalu gitu. Betul. Sama beliau gitu. Kalau saya kadang-kadang mau tahu nggak cerita aku dulu gitu kan, nggak usah gitu. Aku maunya mama yang sekarang gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Kehidupan saya pun udah mulai ini. Jadi saya bertekadnya saya ingin ngebantu teman-teman yang memang masih terpuruk dengan traumanya gitu. Saya ingin mereka pun gitu bisa bangkit gitu. Jadi memang alhamdulillahnya mungkin setelah pulang dari sana Ibu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan jalannya harus melakukan apa, sampai akhirnya juga memutuskan untuk menjadi pendamping sosial, kemudian kembali lagi menjadi kader di posyandu. Apa yang selain tadi mungkin Ibu bilang bahwa salah satu ingin membantu kembali orang-orang yang mungkin memiliki cerita yang serupa dengan Ibu. Adakah alasan lainnya kenapa akhirnya Ibu memutuskan untuk menjadi pendamping sosial? Karena kan itu juga bukan hal yang mudah ya Bu. Apalagi tadi Ibu mungkin harus berkali-kali mengulang lagi cerita Ibu, berkali-kali lagi remind lagi, semua itu kan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi apa yang akhirnya membuat Ibu bertekad untuk Ibu ingin menjadi pekerja sosial, mendampingi orang-orang di sekitar Ibu? Ya di antaranya saya kan sekarang pendamping mantan KPO juga di wilayah gitu, karena ternyata memang di wilayah saya di Pamijahan itu banyak banget. Dan masih ada satu orang sekarang yang sampai gangguan jiwa situ. Karena yang untuk gangguan jiwa itu yang saya susah ya. Karena memang dia udah terlanjur gangguan jiwa gitu. Untuk yang belum nih yang dia punya cerita jelek gitu ya, terpaksa kita harus cerita juga. Itu bukan paling cuma berat Ibu, ya, Bu, saya juga begini. Tapi alhamdulillah lihat saya sekarang gitu. Jadi kita jangan terpuruk dengan masa lalu, kata saya gitu. Tatap ke depan gitu. Jadi kita kasih edukasi aja gitu sama mereka. Alhamdulillah dampingan saya banyak juga gitu. Dibantu sama Bunda juga. Bunda Suwarni gitu. Berarti sekarang bergerak bersama dengan Yayasan Sakura Al-Zaman ini. Oh iya, tadi juga saya sempat dengar cerita Ibu tentang Ibu juga mendampingi beberapa korban. KPO itu korban perdagangan orang ya Bu ya. Korban perdagangan orang. Mungkin yang modusnya kerja di Malaysia, di luar negeri. Iya, gitu. Yang modusnya berangkat ke luar negeri, kemudian di sana tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya Bu ya. Lalu ada nggak Bu pengalaman atau mungkin cerita yang paling menarik selama Ibu mendampingi korban perdagangan orang, atau mungkin mendampingi selama proses Ibu menjadi pendamping sosial setelah Ibu kembali dari Malaysia? Banyak ya, suka duka mungkin ya, suka dukanya banyak juga gitu. Yang dukanya itu karena saya harus mengulang-ulang terus cerita saya, itu dukanya bagi saya gitu. Karena orang kan tidak lantas percaya ya kalau saya pernah ke sana gitu, pernah jadi korban gitu. Jadi saya mau gak mau harus mengulang gitu, itu dukanya gitu. Tapi kalau sukanya alhamdulillah udah banyak orang yang tadinya terpuruk gitu sampai putus asa dan sekarang bisa beraktivitas seperti biasa. Itu aja sukanya gitu. Jadi kita merasa berguna lah gitu buat mereka gitu. Sampai banyak saudara gitu jadinya.
seperti itu. Ada nggak Bu satu cerita yang mungkin paling menarik atau mungkin paling berkesan selama Ibu mendampingi korban perdagangan orang? Ya ceritanya ya itu yang apa sih yang sering membuat saya merasa diri paling, aduh gimana ya, bukan kita merasa jadi pahlawan ya, Iya. tapi mereka itu menganggap saya itu apa sih, seperti apa yang sudah menyelamatkan gitu. Iya. Padahal tidak banyak yang saya buat gitu. Cuma saya mengajak aja gitu, saya bercerita dulu tentang saya gitu. Ada satu tuh yang saya bawa sekarang, kebetulan dia itu sampai nggak ini, dan akhirnya dia menganggap saya tuh sebagai gurunya katanya gitu, kata dia. Karena dia memang bekerja di Brunei, yang kan kalau Brunei kita pikirnya kan Muslim ya gitu ya, tapi ternyata ada juga gitu untuk dia nasib dia itu walaupun ke Brunei juga seperti itu. Nah sampai sekarang udah kayak ke anak aja saya gitu jadinya. Jadi pengalaman dia yang tidak seberapa, tapi dia merasa itu sangat ini banget gitu. Padahal kalau dibandingkan dengan saya kan gak ada apa-apanya gitu. Ya, tapi gitu. Jadi gimana ya? Jadi dia teh sekarang teh jadi bangkit, malah ikut-ikut gitu dengan saya. Ada pendampingan, berkegiatan ada sosial pendampingan juga ya, Bu? Ya, jadi ikut di kegiatan sosial. Iya, berarti Ibu cara mendampinginya adalah menjadi teman pendengar gitu ya, benar. Bu ya. Kemudian mengajak untuk berkegiatan kembali, mengajak produktif kembali yang semulanya mungkin ragu, malu atau mungkin mengalami hal yang sama dengan Ibu, tidak percaya dengan orang lain. Di sini Ibu kasih tempat gitu ya, Ibu menghubungkan dengan berbagai macam tempat yang akhirnya bisa membantu mereka untuk bangkit lagi gitu ya, Bu. Karena ada juga yang namanya orang udah pernah ketipu gitu di PHP tapi tetap mau kembali. Betul. Mau kembali. Nah di situ tantangan buat saya, gimana caranya saya mencegah supaya jangan kembali gitu. Nah di situ tantangan buat saya sebagai pendamping. Terus saya suka koordinasi sama Bunda, Bun, ini orang udah tahu ditipu, udah tahu nih sekarang, siapa tahu nanti mah balik lagi mah enggak gitu kan. Nah, jadi di situ tantangan besar saya, sampai saya harus koordinasi dengan Bunda, Bun, gimana Bun, carikan dan modal usaha biar dia kerja gitu, biar dia buka warung apa gitu. Karena alasannya, emang Ibu mau ngasih saya kerjaan, emang Ibu mau ngasih saya uang. Saya butuh duit, Bu, nggak apa-apa, saya mau mati juga di sana gitu. Jadi ada juga orang seperti itu, tapi selama saya mendampingi nggak ada satupun yang kembali ke sana. Alhamdulillah. Karena tadi ya Bu, caranya adalah diberdayakan di tempatnya gitu ya, dikasih modal usaha, diajakin berkegiatan. Itu cara yang menurut saya paling tepat ya Bu, supaya mereka tidak merasa membutuhkan untuk balik lagi ke sana gitu. Dan alhamdulillah juga kan dibantu sama pemerintah juga ya, ada bantuan modal usaha seperti itu. Kalau nggak salah udah 8 kali ya pendampingan saya mendapatkan itu. Jadi ada yang buka warung, ada juga yang memang karena di kampung kan melihara kambing gitu. Perempuan juga ada yang melihara kambing. Jadi waktu itu dia pas atensi itu dia inginnya melihara kambing, ya dikasihlah gitu kan kambing. Alhamdulillah sih nggak ada yang kembali ke sana dengan ya mungkin kalau legal sih nggak apa-apa ya, pakai prosedur yang sebenarnya mungkin terjamin. Tapi kan jarang yang seperti itu. Betul. Kebanyakan ilegal gitu. Kalaupun ada pasti sulit sekali prosesnya Bu ya, tidak semudah dengan apa yang dijanjikan. Gitu. Wah, ini cerita yang menarik karena ternyata proses panjang untuk bisa mungkin Ibu akhirnya bangkit lagi sampai sekarang mendampingi. Berarti total berapa orang Bu yang sudah Ibu dampingi? 100 lebih. 100 lebih Bu. Wah, banyak banget. Itu di daerah tempat Ibu tinggal? Iya, di daerah satu kecamatan aja. Kecamatan. Berarti memang di tempat Ibu tinggal ini banyak sekali yang banyak sekali yang karena memang agennya ada di situ. Teman saya itu yang maksudnya bukan teman ya, yang saya kenal itu, yang bawa saya. Itu dia agennya, tapi sekarang juga masih buron. Sekarang jadi buron. Buron, nggak ada. Wah, luar biasa sekali Ibu, bisa membantu banyak sekali orang. Alhamdulillah ditunjukkan jalan untuk akhirnya bisa bangkit dan membantu orang-orang di sekitar Ibu. Apa harapan Ibu ke depannya untuk mungkin para korban yang mengalami hal yang sama, atau mungkin masyarakat
lainnya supaya tidak terjerat? Atau mungkin harapan ibu pribadi ke depannya ingin menjadi seperti apa? Kalau harapan saya pribadi ya, tidak mungkin ya, saya hanya ingin sehat terus dan berguna buat masyarakat banyak, gitu aja. Kalau untuk pendampingan saya selalu memotivasi mereka gitu, bahwa sebaik-baik negara orang lebih baik negara sendiri, gitu kan ya. Terus kata saya yang terpenting lagi, jangan cepat percaya dengan iming-iming yang menggiurkan gitu. Harus dicek dulu ya Bu ya. Seperti itu. Ibu terakhir mungkin, karena ini sebenarnya menarik sekali untuk terus dibahas, tapi saya tidak mau Ibu bersedih. Jadi mungkin terakhir Ibu, adakah pesan mungkin untuk masyarakat yang sedang menonton podcast ini, atau mungkin untuk para korban, supaya kasus-kasus yang Ibu alami atau yang korban-korban lain pernah alami tidak terjadi lagi? Ya, banyak-banyak mencari info lah ya. Kalau seandainya memang ada yang menawarkan gitu, kita harus cari tahu dulu kebenarannya gitu ya. Kan sekarang mah udah modern ya. Betul. Udah banyak di media sosial gitu kan ya. Jadi jangan mudah terbawa inilah gitu. Jangan mudah percaya. Dan untuk yang sudah terlanjur menjadi korban gitu, bangkit. Tidak ada yang karena semua ini kan yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Itu udah seperti saya sendiri pun, saya ngerasa itu bukan hal kebetulan, tapi memang udah jalannya saya, hidup saya. Yang penting kita harus bangkit gitu, jangan terpuruk dengan masa lalu, gitu aja. Ya, ini pesan yang paling penting sekali Bu ya tadi ya, ketika mau mengambil pekerjaan dimanapun itu harus berkali-kali dicari informasinya, teliti dulu. Sekarang banyak sekali media yang bisa digunakan, bisa searching di internet, bisa mungkin langsung cross check ke lembaga-lembaga pemerintahan yang memang berwenang ya Bu ya, supaya tidak lagi terjerat hal-hal seperti ini. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Sapa kali ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua yang menyaksikan, untuk tidak kita menghindari supaya tidak ada lagi korban perdagangan orang yang terjadi di sekeliling kita ya Bu ya. Ini juga jadi pelajaran ini untuk semua sahabat perempuan dan anak. Jangan ragu, jangan takut untuk melaporkan apabila kita melihat, kita mendengar, ataupun kita menjadi korban kekerasan ataupun korban pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jangan ragu untuk melaporkan. Bisa melalui Sapa 129 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0811 129 129. Teman-teman sahabat perempuan dan anak, terima kasih sudah menyaksikan podcast Sapa kali ini. Terus ikuti podcast Sapa untuk mendengarkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.